Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema sungguh-sungguh di dalam Kristus. Perenungan kali ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga, saya baca untuk kita dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 3 ini Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin jemaat dari jemaat di Filipi, meskipun dia di dalam penjara pada waktu itu, kepeduliannya dia tunjukkan kepada jemaat dan dia berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk memagari, membentengi kehidupan rohani jemaat di Filipi. Ya, kita tahu jemaat di Filipi ya pada umumnya adalah jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang percaya non-Yahudi. Nah, situasi yang ada pada waktu itu, dan itu merupakan menjadi tantangan bagi seorang Paulus sebagai hamba Tuhan. Ada banyak pengajar-pengajar Yahudi yang menyampaikan, yang mengajarkan bahwasanya jikalau ingin menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, maka orang tersebut harus hidup seperti orang Yahudi, harus hidup sesuai dengan tatanan hukum Taurat. Padahal ya kita sama-sama tahu setelah Kristus datang, maka Taurat itu sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita dimerdekakan bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari hukum Taurat. Tema sungguh-sungguh di dalam Kristus ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Pertama, alasannya adalah temuan Rasul Paulus dalam pelayanannya ini juga adalah merupakan nubuatan yang pernah disampaikan Yesus, yang mana nubuatan itu bernuansa eskatologis, berkaitan dengan hal-hal yang akan datang, berkaitan dengan hal-hal akhir zaman. Artinya begini, saudara, bahwasanya kehidupan kekristenan dewasa ini pun tidak luput dari persoalan yang demikian. Persoalan yang ditemui oleh Rasul Paulus ini. Kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan di sana menjelaskan mulai dari 21 bahwasanya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kemudian dilanjut bahwasanya pada hari-hari terakhir ada banyak orang berkata nantinya, Tuhan kami sudah bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Jadi sudah melakukan pelbagai bentuk-bentuk pelayanan. Tetapi mirisnya ya, bagian ayat 23 bunyinya di situ bahwasanya aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Kita melihat mereka itu melakukan bentuk pelayanan seperti bernubuat, mengadakan mujizat, melakukan hal-hal yang spektakuler. Ya. Tetapi orang-orang ini akhirnya ditolak. Itu berarti saudara ada tipe-tipe kehidupan kekristenan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tampaknya saja di dalam Kristus. Ya. Bisa jadi seseorang itu
aktif dalam peribadahan-peribadahan. Ya, ikut kegiatan-kegiatan pelayanan, ikut program-program gereja. Ada banyak orang bisa melakukan itu, tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan nubuatan yang disampaikan Yesus ini harusnya tentunya menjadi suatu koreksi yang keras bagi kita. Untuk kita terus melihat diri kita. Melihat kehidupan rohani kita. Seperti apa sudah kehidupan rohani kita. Jadi perenungan ini bukanlah untuk kita melihat kualitas kehidupan rohani orang lain. Bukan untuk menghakimi orang lain. Tetapi lebih kepada untuk melihat diri kita terus. Jadi firman ini sebagai monitor untuk kita terus berkaca kepada firman itu. Untuk kita berhati-hati, berawas-awas dan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam hidup mengasihi Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dikatakan tadi hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah orang-orang pengajar-pengajar Yahudi. Yang mana mereka menyampaikan pengajaran yang berbeda dari ajaran Kristus. Mereka menekankan, memaksa ya, agar orang-orang hidup seperti mereka. Agar orang-orang hidup sesuai dengan hukum Taurat. Barulah boleh menikmati keselamatan. Barulah seseorang itu diselamatkan. Ini tentu berbeda dari ajaran Kristus. Setelah seseorang di dalam Kristus, maka sunat yang pokok, sunat yang paling penting adalah sunat secara batiniah. Sunat secara hati, pembersihan hati. Ya, bukan lagi sunat lahiriah. Tetapi orang-orang ini, pengajar-pengajar ini, menekankan betapa pentingnya sunat lahiriah. Oleh karena itu, Paulus menyindir mereka. Orang-orang seperti ini adalah pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Maka jemaat di Filipi harus berhati-hati terhadap mereka. Supaya apa? Supaya tentunya tidak terpengaruh dengan ajaran yang seperti itu. Nah, mereka itu tampaknya di dalam Kristus. Karena mereka terlibat pelbagai bentuk pelayanan. Mereka aktif dengan kegiatan-kegiatan yang agamawi. Ya, seperti itu. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Karena ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus Kristus. Berbeda dengan ajaran Rasul Paulus. Itu alasan yang pertama. Mengapa tema ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui, kita renungkan hari-hari ini. Bahkan justru nubuatan dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwasanya pada hari-hari terakhir ya, menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, penyesatan itu bukan berkurang. Pengajar-pengajar palsu itu bukan berkurang. Angkanya justru meningkat. Ya, penyebarannya semakin luas, bahkan dikemas dengan berbagai-bagai bentuk yang kelihatannya kreatif, menarik, apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini, dikemas dengan hal-hal yang menarik, sehingga sangat mungkin ada orang yang akan tertarik dan akhirnya terjebak dengan ajaran-ajaran yang palsu yang seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat diri kita dan menjadi suatu peringatan yang keras agar kita ini bukan menjadi orang-orang Kristen yang tampaknya di dalam Kristus, tetapi sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jangan hanya kita terlibat dengan ibadah, ya, kita terlibat dengan pelayanan, tetapi itu kita semua lakukan karena hal-hal yang bersifat lahiriah. Nanti kita akan lihat ya lebih jauh lagi. Nah, itu alasan yang pertama mengapa tema ini menjadi penting untuk kita renungkan.
Karena temuan Rasul Paulus dalam pelayanannya tersebut itu juga merupakan nubuatan Yesus Kristus yang bermuatan eskatologis. Jadi kalau kita melihat ya dengan waktu yang terentang, berarti sampai hari ini ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan sampai nanti Yesus datang kali yang kedua, ada orang-orang yang seperti itu, yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh dalam Kristus, melainkan hanya tampaknya saja. Alasan yang kedua yang melatar belakangi pentingnya kita merenungkan tema ini. Hidup yang sungguh-sungguh dalam Kristus itu erat kaitannya dengan ketahanan kehidupan rohani kita. Kalau kita baca kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidup daripada Rasul Paulus. Kita tahu sama-sama Paulus ini sangat banyak persoalan, sangat banyak tantangan dalam pelayanannya setelah Tuhan menangkapnya. Dia lahir baru ya, dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang Paulus yang begitu cinta terhadap jiwa-jiwa dan mendedikasikan hidupnya dengan luar biasa kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Nah, dalam segala pelayanannya, dalam segala pengalamannya yang seringkali nyaris mati itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia mampu menanggung segala perkara. Kemampuannya itu bukan dari dalam dirinya, tetapi tentunya topangan tangan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya bunyinya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman tidak pernah kita dapat gambaran dari Alkitab adalah zaman yang semakin baik, zaman yang semakin nyaman, ya. Akhlak moral manusia semakin baik. Kita enggak diberi gambaran seperti itu oleh Alkitab. Bahkan pada hari-hari terakhir dikatakan akan datang masa yang sukar. Kesukaran itu tentunya dari banyak aspek, baik itu aspek ekonomi, keamanan, aspek kesehatan, moralitas manusia yang semakin banyak rusak, dirusak oleh teknologi, dirusak oleh narkoba, dirusak oleh tontonan-tontonan yang berbau pornografi dan lain sebagainya. Alkitab memberikan gambaran tentang akhir zaman itu adalah sesuatu yang semakin buruk. Itu tantangan bagi kita. Itu suatu tantangan bagi gereja. Dan tentunya problematika yang ada di akhir zaman pun semakin kompleks. Dan tidak sedikit orang yang tidak mampu meresponi situasi itu dengan baik. Akhirnya banyak yang hands up, menyerah. Banyak yang hidup dalam persungut-sungutan. Banyak yang hidup dalam keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan di berbagai negara, ya. Tapi yang lebih menonjol itu Jepang, Korea Selatan, itu angka bunuh diri daripada masyarakat tertentu itu meningkat. Ya. Angka bunuh diri itu terjadi bahkan meningkat karena apa? Karena depresi, karena stres. Ada banyak karena persoalan hidup yang dialaminya, yang menurutnya begitu keras dan sulit untuk dihadapinya. Akhirnya otaknya buntu, pemikiran buntu, dan merasa bahwasanya solusi untuk menyelesaikannya adalah lewat kematian. Dan akhirnya mengakhiri diri sendiri. Itu semua menjadi indikator bagi kita, mengkonfirmasi kepada kita bahwasanya zaman ini zaman yang penuh dengan tantangan. Zaman yang persoalannya kompleks. Ya, maka kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita tangguh, kokoh, menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang militan menghadapi situasi ini. Maka caranya adalah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Supaya Kristus yang menopang kita. Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Paulus menikmati itu, saudara.
Dia sungguh-sungguh dalam Kristus. Ya, kita tahu sampai melalui ungkapannya yang berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus seorang hamba Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dalam Kristus. Mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, kepada pemenangan jiwa-jiwa. Jadi mengapa tema ini penting untuk kita renungkan? Firman Tuhan ini penting untuk kita dengar pada kesempatan ini. Karena hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu erat kaitannya dengan ketahanan kehidupan rohani kita. Anda kuat atau tidak di dalam hidup ini, itu sangat ditentukan bagaimana hidup Anda di dalam Kristus. Bagaimana kerohanian Anda. Kalau Anda hanya ikut-ikutan beribadah, ikut-ikutan pelayanan, atau karena hanya saudara ada jadwal pelayanan, Anda punya kemampuan bermain musik, Anda punya talenta untuk sebagai worship leader, sebagai singer, atau apapun itu, lalu Anda terlibat pelayanan, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan pada bagian ini bagaimana sebenarnya orang yang disebut sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tentu merujuk pada tema ini yang menjadi model bagi kita untuk kita perhatikan dan kita teladani adalah Paulus sendiri. Nah, di dalam ayat yang ketiga, saya baca kembali Filipi pasal 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Maka saudara, saya mau sampaikan ciri-ciri yang pertama, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu, dia itu beribadah oleh Roh Allah. Dia itu beribadah oleh karena Roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Jadi bukan seperti orang-orang yang disindir oleh Rasul Paulus, yang mereka banyak terlibat pelayanan di sinagog seperti itu karena mereka sudah turun-temurun. Apalagi yang keturunan imam, ya, keturunan imam atau keturunan Lewi, turun-temurun akan melayani di bait suci, di sinagog. Nah, bukan berarti setiap orang yang melayani Tuhan, yang mulai dari kakeknya pelayan Tuhan, orang tuanya pelayan Tuhan, lalu dia melayani Tuhan, maka kita menghakimi atau menyimpulkan orang ini melayani Tuhan karena faktor keturunan. Bukan. Melayani karena faktor keturunan itu suatu hal yang baik. Itu artinya yang pelayanan itu terpelihara, ya. Minat melayani Tuhan itu terpelihara, terwarisi turun-temurun. Tidak ada persoalan mengenai itu sampai kepada kalau kita melayani hanya karena faktor keturunan, faktor yang namanya warisan, itu menjadi persoalan. Kita tidak boleh melayani karena faktor keturunan, karena sudah diwariskan. Tidak boleh hanya sebatas itu. Tetapi kita orang-orang percaya ini, ya, seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam ayat yang ketiga, beribadah oleh Roh Allah. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu harusnya itu adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus, merupakan pekerjaan Roh Allah di dalam diri kita, sehingga menimbulkan minat untuk beribadah, minat untuk melayani, sehingga nanti motif-motif kita melakukan semua itu berbeda, ya, bukan dikarenakan faktor-faktor yang lahiriah lagi, tetapi ada yang namanya desire, ada hasrat yang dalam, ada hasrat yang kuat dari dalam hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan tentunya itu dibingkai, didasari dengan cinta, ya. Ingat, buah roh salah satunya adalah kasih. Kasih sama dengan tentunya cinta. Saya dan saudara tidak akan bisa beribadah dengan cinta, dengan kasih, kalau kita
tidak dipenuhi, tidak dikerjakan oleh Roh Allah. Kasih itu produk daripada Roh Kudus, daripada Roh Allah. Orang bisa ikut beribadah ya karena lagi tidak punya kegiatan, karena diajak teman, ya karena ada sesuatu yang menarik di gereja. Mungkin lagi ada event, ya. Ada sesuatu yang menarik, tetapi yang menarik itu sifatnya lahiriah. Dan itu tentunya tidak akan berlangsung lama. Seseorang itu tidak akan mampu konsisten, tidak akan mampu setia kalau dia beribadah, kalau dia terlibat pelayanan karena hal-hal lahiriah. Jadi ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus itu sungguh-sungguh dalam Kristus. Roh Allah yang mengerjakan hidupnya. Ibadahnya itu dimotori oleh Roh Allah. Pelayanannya dimotori oleh Roh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bermaksud menggurui di sini. Firman ini bagi saya menjadi suatu perenungan bagi saya secara pribadi, bagi kita semua, untuk kita terus melihat perjalanan kehidupan rohani kita, untuk menjaga kita. Firman Tuhan ini untuk membuat kita berawas-awas, berhati-hati. Jangan sampai kita pelayanan, kita beribadah, tapi nggak dikerjakan oleh Roh Allah lagi. Bukan dimotori oleh Roh Allah lagi. Ini harus kita hindari bersama-sama. Kita mau apa yang kita lakukan tentunya berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai ya. Tentunya dalam seperti yang di dalam Matius pasal 7 itu menjadi pengalaman kita. Wah, itu malang sekali. Artinya ada orang-orang yang seperti itu. Kami sudah bernubuat Tuhan, sudah mengadakan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan, tetapi akhirnya ditolak. Persoalannya karena apa? Kalau kita melihat dari Matius pasal 7:21, mereka hanya mengasihi Tuhan secara verbal. Mulut mereka memuji Tuhan. Mereka berkaitan memang dengan kegiatan-kegiatan yang agamawi, kegiatan rohani. Tetapi mereka sendiri tidak rohani. Maka ayatnya berbunyi apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka bukan pelaku daripada firman. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dan di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak, dunia yang semakin sulit ini, tentu kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita kokoh, kita tetap setia sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Bagaimana supaya itu tergenapi dalam hidup kita, yaitu kuat, kokoh. Maka saudara mengutip apa yang disampaikan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita hidup di dalam Kristus secara sungguh-sungguh, bukan tampaknya. Maka Kristus yang di mana kita hidup, Kristus yang kita percaya, yang kita layani, saya percaya akan memberi kekuatan kepada kita, akan menopang kita. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang kuat. Dan lewat itu semua, nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Dan kita dapat menjadi berkat. Hidup kita menjadi kesaksian yang real. Kesaksian yang nyata kepada orang lain. Mari saudara, kiranya perenungan firman Tuhan ini yang sederhana ini, dalam yang singkat dan sederhana cara saya menyampaikan, dapat menjadi berkat bagi siapapun Anda yang dapat mendengar perenungan firman Tuhan ini. Kita terus berjuang bersama-sama. Kita terus berupaya tentu mengandalkan anugerah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.